Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara dan saudari, sahabat Selimo Katolik yang saya kasih dimanapun Anda berada, masih bersama saya Pastor Bartoloyan dalam Renungan Harian Selimo Katolik edisi hari ini, Kamis 10 Oktober tahun 2024. Marilah kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Selimo Katolik yang saya kasihi, tema renungan kita hari ini ialah ketekunan dalam doa. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bahwa setelah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami, ia melanjutkan pengajarannya kepada muridnya tentang pentingnya ketekunan dalam berdoa dan keyakinan bahwa Allah mendengarkan serta mengabulkan doa-doa kita. Saudara dan saudari, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti pada tengah malam, diikuti dengan janji bahwa mereka yang meminta akan menerima, mereka yang mencari akan menemukan, dan bagi yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Saudara dan saudari, ketekunan dalam berdoa digambarkan oleh Yesus seperti seorang sahabat yang tidak menyerah ketika pintu tidak segera dibuka oleh sahabatnya. Kita juga semua diajarkan untuk tetap berdoa dengan keteguhan dan iman. Meskipun kadang jawaban dari doa-doa kita tidak datang secepat yang kita harapkan. Namun Yesus meminta kepada kita untuk terus meminta, untuk terus mencari, untuk terus mengetuk dengan kepercayaan penuh bahwa Allah akan menjawab pada waktu yang tepat. Saudara dan saudari,
Ketika Yesus mengajarkan tentang pentingnya ketekunan dalam berdoa, Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang ayah yang tidak akan memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Gambaran kebaikan Allah diberikan ketika ia mengajarkan tentang ini. Bahwasannya kita yang jahat pun tahu memberi apa yang baik bagi anak-anak kita. Apalagi Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu kapan waktu yang terbaik Ia kabulkan doa-doa dan permohonan kita. Yang dibutuhkan dari kita, saudara dan saudari, ialah ketekunan dalam doa-doa kita. Semoga melalui bacaan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan Dia akan mengabulkan semua permohonan kita tepat pada waktunya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, mari kita akhiri permenungan kita dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam sabda ilahi-Mu yang kami dengar dan kami renungkan, Engkau memberikan karunia yang terbaik kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah mengajarkan kami ketekunan dalam doa. Mampukanlah kami untuk setia mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam pesiarahan menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Pergilah untuk mewartakan Tuhan dengan cara hidupmu. Syukur kepada Allah.